Baru seminggu gajian, uang dari rekening udah mau habis. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Gajian masuk, langsung bayar kos, cicilan, belanja bulanan, belum lagi ngirim keluarga. Nggak kerasa uang gaji udah tinggal setengah. Kayak sebenarnya tuh kita nggak boros, tapi kok tetap aja uangnya habis. Ini tuh emang pertanda gaji kita yang nggak cukup memenuhi kebutuhan kita. Apa gimana ya? Pantas aja makin banyak orang buat ngambil side hustle sekarang. Sebenarnya berapa sih uang yang cukup buat hidup di Jakarta? Apakah benar ini semua karena pendapatan kita yang kurang? Kalau ngomongin standar biaya hidup, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Ini semua nggak lepas dari kebutuhan dan kemampuan orang yang juga beda-beda. Ada yang bilang standar biaya hidup itu bisa bayar cicilan dan nabung buat dana darurat. Tapi ada juga yang ngerasa standar biaya hidup itu ya yang penting bisa makan buat keluarga aja. Buat nyari tahu berapa sebenarnya biaya standar hidup layak di suatu daerah, BPS punya hitung-hitungan yang namanya standar hidup layak. Ini tuh tolak ukur yang dipakai BPS buat ngitung berapa sih kebutuhan minimum yang dikeluarkan orang setiap bulannya buat hidup layak. Angka ini didapat dengan menghitung pengeluaran buat makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, sampai pendidikan. Nah, buat di Jakarta sendiri, biaya standar hidup layak di tahun 2024 itu sekitar 1,6 juta per bulan. Kalian nggak salah dengar kok, 1,66 juta per bulan. Ini udah jadi yang paling tinggi loh di Indonesia. Buat Indonesia sendiri, standar hidup layaknya itu cuma sekitar 1 juta per bulan. Oh iya, ini tuh hitungannya per individu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga 4 orang, standar hidup layak di Jakarta itu sekitar ya seginilah. Tetap aja nggak sih kayak nggak masuk akal? Ya gimana ya, buat yang masih lajang aja nih, buat bayar kos aja misal udah 1 juta per bulan. Minimal loh. Terus buat makan sehari 30.000 deh. Transportasi kita asumsiin 20.000 per hari. Udah nyampe segini per bulan. Ini udah depres banget. Dan belum ngitung-ngitung pengeluaran primer dan sekunder lain. Kita coba lihat aja deh tanggapan pekerja Jakarta. Cukup nggak sih 1,6 juta hidup layak di Jakarta? Nggak cukup ya, soalnya kayak kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya buat makan aja, bisa habis 30.000 sehari. Pasti kalau dikaliin 30 hari, terus buat kebutuhan hidup lainnya kayaknya nggak akan cukup 1,5 juta sebulan. 1,5 enggak sih. Kayaknya tergantung kalau misalnya dia tinggal di rumah orang tuanya, masih dapat makan dari orang tuanya, mungkin cukup. Kayaknya 7 sampai 8 juta masih cukup ya, soalnya buat kayak bayar uang kos kalau misalnya ngerantau, terus buat kebutuhan makan, transportasi, buat nabung juga misalnya sedikit atau buat jajan. 4 sih, tapi kayaknya itu ngepres banget. Jadi kayak dia tinggal sendiri, nggak ikut orang tua dan makannya juga mungkin mie instan tiap hari dan juga rekreasinya mungkin ngepres banget. Mungkin 4 cukup. Beda kan angka biaya hidup layak versi BPS dan kenyataan. Ya walaupun pekerja-pekerja tadi nggak bisa mencerminkan semua masyarakat Jakarta ya. Sebenarnya BPS ini punya hitung-hitungan lain yang nunjukin standar biaya hidup masyarakat di satu wilayah. Namanya Survei Biaya Hidup atau SBH. Kalau berdasarkan data ini, pengeluaran konsumsi rata-rata keluarga di Jakarta itu nyampe sekitar 15 juta per bulan. Angka ini tuh total dari biaya makanan, pakaian, rumah, sampai kesehatan. Ini rinciannya. Oh iya, ini tuh angka yang didapat dari survei tahun 2022. Jadi sekarang angkanya pasti udah naik karena adanya inflasi setiap tahun. Padahal per tahun 2025 aja UMR Jakarta itu ada di kisaran 5,3 juta per bulan. Artinya, misal ada satu keluarga dengan 2 orang kerja gaji UMR, itu total pendapatan per bulannya masih sekitar 10 juta. Masih belum nyampe tuh angka pengeluaran konsumsi rata-rata BPS tadi. Oh iya, dan menariknya lagi, data BPS nemuin kalau rata-rata upah buruh di Jakarta itu turun loh per tahun 2025. Turun, bukan naik. Dari 5,8 juta di Agustus 2024 jadi 4,9 juta di Februari 2025. Hampir sejuta turunnya. Artinya apa? Ya artinya semakin susah buat masyarakat bisa hidup layak di ibu kota. Terus gimana dong nasib pekerja yang mau hidup layak di Jakarta? Temuan-temuan tadi sebenarnya nunjukin tuntutan ekonomi biar bisa hidup layak di Jakarta itu lumayan tinggi. Apalagi kalau pendapatan atau gaji kita ya masih segitu-segitu aja. Nah, karena tuntutan biaya hidup yang tinggi, makin banyak orang muter otak buat nambah pendapatannya. Gimana caranya? Lewat pekerjaan sampingan atau side hustle? Side hustle ini kalau kita lihat emang semakin rame sih.
Kayak misal kita lihat di TikTok deh, makin banyak kayaknya konten yang ngasih tahu gimana caranya dapetin penghasilan tambahan cuma modal laptop aja. Dan ternyata ini peminatnya banyak banget. Tingginya minat side hustle ini juga kelihatan sama data BPS. Nih, kalau kita lihat trennya, jumlah pekerja yang punya pekerjaan sampingan itu terus naik. Di tahun 2019, angkanya cuma nyampe 14%. Tapi di tahun 2023, angkanya nyampe 17%. Alasan utama pekerja nyari kerjaan sampingan ya masalah ekonomi. 65% side hustler Indonesia bilang, pendapatan utama itu nggak cukup buat menuhin kebutuhan mereka. Ya masuk akal sih, data BPS sebelumnya kan bilang, kalau rata-rata gaji buruh di Jakarta itu 4,9 juta. Tapi rata-rata pengeluaran keluarga di Jakarta itu hampir nyampe 15 juta. Jadi berapa banyak tuh gap yang harus diisi? Terus gimana dong nasib pekerja yang nggak punya sumber pendapatan lain selain pekerjaan utamanya? Ya mau nggak mau harus nahan konsumsinya. Makanya kan belakangan ini rame sama yang namanya Rojali dan Rohana. Orang-orang datang ke mall cuma buat nanya-nanya atau bahkan cuma lihat-lihat aja. Ini semua bisa terjadi karena daya beli masyarakat yang relatif lemah. Buat ngakalin biaya hidup yang kian mahal, sementara pendapatan segitu-gitu aja, orang-orang terpaksa harus ngurangin pengeluarannya. Mau belanja buat beli kebutuhan sekunder, kayaknya nanti dulu deh. Yang penting sekarang kebutuhan primer dulu. BPS pun juga ngakuin kalau lihat data terbaru kelompok masyarakat atas memang agak nahan konsumsinya. Menurut BPS, fenomena Rojali ini sebenarnya jadi sinyal kuat buat pemerintah fokus nanganin konsumsi masyarakat kelas menengah. Melemahnya konsumsi masyarakat ini lagi-lagi nggak terlepas dari gap pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Di satu sisi, pengeluaran buat memenuhi kebutuhan sehari-hari terus naik. Tapi di sisi lain, pendapatan masyarakat cenderung stagnan, bahkan turun. Kalau ini terus berlanjut, gap ini bakalan terus melebar. Jadi sebenarnya masalah hidup layak di kota besar kayak Jakarta itu emang bukan masalah yang mudah. Ini udah jadi semacam masalah sistemik yang terus berkelanjutan. Kalau kita mau ngomongin angka ideal, Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira bilang, pekerja single di Jakarta itu seharusnya punya gaji 15 juta per bulan. Pertimbangannya ya biaya hidup yang semakin tinggi. Angka itu emang udah jauh banget dari UMP yang masih di kisaran 5 juta. Makanya Bima bilang, formulasi pengupahan udah nggak relevan dalam penghitungan upah minimum. Simpelnya menurut Bima, solusi buat ciptain hidup layak di Jakarta itu cuma naikin upah pekerja atau nurunin harga-harga kebutuhan hidup. Simpelnya sih gitu. Tapi kan nggak segampang itu ya, karena dalam pengupahan atau penentuan harga barang ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan sama pengusaha dan juga pemerintah. Sementara para perencana keuangan bilang, buat ngakalin biaya hidup yang tinggi, budgeting jadi semakin krusial. Di sini gue nggak bakal ngasih tahu berapa yang kalian harus siapin buat kebutuhan hidup dan segala macem. Karena balik lagi, kebutuhan orang kan ya beda-beda. Tapi kalian seenggaknya harus bisa nyisihin buat dana darurat dan investasi. Nggak harus gede-gede kok. Karena dua pos tadi jadi krusial banget kalau terjadi apa-apa ke depan. Di sisi lain, kalau ada kesempatan, nggak ada salahnya buat nyoba side hustle. Emang nggak segampang itu. Tapi sekarang udah banyak banget informasi beredar buat nyari side hustle. Nah, menurut kalian sendiri, sebenarnya berapa sih biaya hidup yang ideal tinggal di Jakarta? Cukup nggak sih kita ngandelin gaji aja?